Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirur rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati pimpinan cabang Aisyah Pekalongan Utara dan seluruh jajaran kepengurusannya. Yang saya hormati pimpinan ranting Aisyah Keraton dan seluruh jajaran kepengurusannya. Ibu-ibu jamaah pengajian rutin Sabtu sore Masjid Al-Ihsan Keraton Kota Pekalongan rahimahullah. Puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan sore hari ini masih mengkaruniakan kepada kita semua nikmat iman Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa sama-sama hadir berkumpul di majelis ilmu yang mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap tercurah limpah kepada manusia pilihan, suri tauladan terbaik umat manusia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan terlimpah juga atas keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah akan sampai kepada kita sekalian umat. Ibu-ibu jamaah rahimahullah, bersyukur saya pada kesempatan sore hari ini bisa kembali hadir membersamai panjenengan semuanya. Mudah-mudahan dengan segala keterbatasan ilmu, apa yang saya sampaikan bisa manfaat untuk saya dan juga mudah-mudahan bisa manfaat untuk ibu-ibu semua. Saya hadir di majelis ini karena undangan tadi pagi dari salah satu pengurus yang meminta saya untuk membersamai kajian pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi salah satu jalan kita untuk memantaskan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini, ibu-ibu sekalian, ada beberapa tema yang tadi diminta untuk saya sampaikan. Ada 6 tema dan saya memilih salah satunya. Dan di antara ke-6 itu tidak satupun yang berkait dengan kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya memilih
tentang sabar dan ikhlas dalam cobaan. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, mengawali kajian kita pada kesempatan sore hari ini, saya akan baca dua ayat Allah Subhanahu wa taala. Pertama di Quran surat Al-Baqarah 155 dan yang kedua di Quran surat Muhammad ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bizai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Kemudian yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu. Quran surat Muhammad ayat 31. Ibu sekalian jamaah rahimahullah, memilih tema pada kesempatan sore hari ini bukan asal pilih. Saya ingin sampaikan bahwa dua ayat yang saya baca tadi memberikan gambaran kepada kita semua. Hakikatnya setiap kita pasti akan diberikan cobaan, pasti akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan pemahaman seperti ini, apapun ujiannya, apapun cobaannya, kita bisa sadar betul bahwa itu semua bagian dari apa yang sudah Allah tetapkan. Seringkali kita mendengar, melihat, atau membaca di beberapa berita atau sosial media tentang orang yang rela mengakhiri hidup gara-gara ekonomi. Ada orang yang bunuh diri karena penyakitnya. Ada orang yang frustasi gara-gara keluarganya. Dan masih banyak contoh kasus lain yang kita bisa temukan tentang bagaimana orang-orang yang tidak kuat dengan cobaan, dengan ujian, kemudian mengambil jalan yang keluar dari apa yang sudah Allah tetapkan. Dan itu terjadi di sekeliling kita. Tidak hanya di tempat-tempat yang jauh dengan tempat tinggal kita. Misalnya kemarin panjenengan mesti perso
ada ibu yang karena tekanan hidupnya dia ngajak dua putrinya untuk bunuh diri berjamaah. Mireng nggih? Mireng mboten? Bisikan di bisikan keluar ba'da subuh pakai motor, tiba-tiba siangnya ada berita. Ada orang yang penyakitnya tidak sembuh-sembuh, tiba-tiba terdengar kabar dia gantung diri, tiba-tiba terdengar kabar dia masuk sumur, dan masih banyak hal yang lain yang sejenis dengan itu. Ibu sekalian, harapannya dengan memahami ayat-ayat Allah yang saya baca tadi, kita bisa paham betul bahwa ujian, cobaan pasti akan sampai kepada kita dengan tingkat dan takaran yang berbeda-beda. Dengan tingkat dan takaran yang berbeda-beda. Di beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita biasa tadabbur Quran, biasa tadarus, seringkali kita menemukan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Salah satunya di akhir Quran surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban melebihi kemampuan hambanya. Jadi kalau kemampuanmu bariin itu 50, maka Allah tidak akan memberikan beban 51, 52, 53 dan seterusnya. Kalau panjenengan kemampuan bebannya di 60, bisa saja Allah memberikan cobaan, memberikan beban, memberikan ujian itu di angka 53, 54, 55 dan seterusnya. Yang pasti la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban melebihi kemampuan hamba. Dan itu harus kita yakini. Nek duwe masalah kabeh wong duwe masalah Bapak Ibu. Termasuk yang hadir di sini. Termasuk yang berbicara di depan ini. Tiap orang itu punya masalah. Selesai masalah satu, ada masalah berikutnya. Masalah satu selesai, muncul masalah yang kedua. Masalah kedua selesai, muncul masalah yang ketiga. Dan begitu seterusnya. Tetapi Allah pasti akan memberikan jalan keluar terhadap setiap masalah yang sampai kepada kita. Apalagi kita yang selalu dibersamakan dengan orang-orang baik, dibersamakan dengan orang-orang yang solih-solih. Sholatnya terjaga, ngajinya terjaga, kajian rutinnya kita bisa ikuti. Insya Allah banyak kemudahan yang Allah akan turunkan untuk kita dari setiap permasalahan yang hadir di kita. Di Quran surat At-Tolak, akhir ayat yang kedua. At-Tolak itu Quran surat ke-65 Bapak Ibu. Surat ke-65 ayat kedua itu panjang. Nah, di akhir ayatnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, dahsyatnya disambung ayat yang ketiganya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, Allah akan buat untuk dia
jalan keluar dari setiap permasalahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari pintu yang tidak disangkakan. Untuk siapa? May yattaqillah. Siapa saja di antara kita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mau mengerjakan perintah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Seneng kalau setiap masalah ada jalan keluar yang sudah Allah sediakan. Bahkan janji Allah ada rizki dari pintu yang tidak kita sangka. Min haitsu la yahtasib. Bahasa pangkahnya itu dilalah. Dilalah butuh opo bisa. Dilalah pengen opo keturutan. Nate napa mboten Bapak Ibu? Panjenengan nate napa mboten? Sing min haitsu la yahtasib iki pernah ngalami napa mboten? Pernah nggih. Bengi-bengi durung duwe duit kanggo ngesuk nyangoni bocah misalnya. Dilalah jam 09.00 ana sedulure teko. Tidak ngasih uang ke jenengan, tapi pas mau pulang titip ke anaknya. Padahal sebelum itu masih bingung. Ngesuk semuni apa ya? Dilalah. Dan saya yakin di antara kita yang hadir pernah mengalami itu semua. Butuh untuk minggu depan. Hari-harinya bingung. Koyok wis ra ono dalan blas. Dilalah. Nanti napa mboten? Bisa jadi kemudahan itu semuanya karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum tentu kemudian kita sholat kemudian buka sajadah terus ono balesane, ndak mesti. Tapi menghambanya kita kepada Allah dengan penuh ketakwaan itu akan melahirkan dilalah tadi. Min haitsu la yahtasib. Dan itu harus kita yakini. Sehingga berat besar apapun cobaannya, ujiannya, yakini bahwa tidak akan Allah berikan beban melebihi kemampuan hamba. Ibu sekalian jamaah rahimakumullah. Menjadi orang yang punya keyakinan kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala, meyakini kemahabenaran Allah Subhanahu wa taala, meyakini kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu cara kita bisa mudah, bisa gampang dalam menghadapi segala cobaan dan ujian yang hadir kepada kita. Ada hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadisnya 2999. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajabal amril mu'min, inna amrohu kullahu lahu khair, wa laisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. In asobathu sarra'u syakara, fakana khairan lahu, wa in asobathu dharra'u sabara, fakana khairan lahu." Ajabal amril mu'min, ajaib urusan orang yang beriman itu.
menakjubkan urusan orang yang beriman itu. Inna amrohu kullahu lahu khair. Sesungguhnya seluruh urusannya bagi orang yang beriman, baginya adalah kebaikan. Walaisa dzalik, dan tidak bisa seperti itu li ahadin, siapapun, illa lil mu'min, kecuali orang yang beriman. Jadi ajaib orang beriman itu yang meyakini dengan benar kemahakuasaan, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Ajaib urusan orang yang beriman. Seluruh urusannya bagi dia adalah kebaikan. Dan tidak ada yang bisa seperti itu kecuali orang-orang yang beriman. In asobathu sarra'u syakara. Jika ia mendapatkan kesenangan, orang yang beriman itu syakara, maka dia akan bersyukur. Fakana khairal lahu, karena itu lebih baik untuk dia. Wa in asobathu dharra'u sabara. Jika dia mendapatkan kesusahan, dia akan bersabar. Fakana khairal lahu, karena itu lebih baik untuk dia. Jadi ajaib orang yang beriman itu. Kalau dia mendapatkan kesenangan, dia mendapatkan kemudahan, dia akan bersyukur. Kalau dia mendapatkan kesulitan, mendapatkan kesusahan, dia akan bersabar. Karena itu yang terbaik untuk dia. Pertanyaannya sekarang, saya panjenengan sudah sampai pada tahap itu atau belum? Apakah kalau kita diberi kesenangan, kita sudah menjadi orang-orang yang pandai bersyukur? Apakah ketika kita diberikan sulit, kita bisa menjadi orang-orang yang bersabar? Sudahkah saya panjenengan ibu-ibu semuanya sampai pada tahap itu? Atau barangkali ketika dikasih senang, kita lupa Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sombong, menjadi takabur dengan apa yang kita punya, dengan kesenangan yang Allah karuniakan. Bisa jadi apa meneh sing ra gelem ngaji, ngertine kabeh bondone kuwi karena hasil kerjanya, tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untung panjenengan yang sekali lagi dibersamakan dengan orang-orang yang soleh. Ngajinya tidak hanya di Sabtu sore, bahkan nanti ba'da maghrib ngaji lagi, besok Ahad pagi ngaji lagi. Insya Allah ibu-ibu semuanya, dengan semakin banyak ilmu, semakin dekat kita kepada penghambaan yang benar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kesenangan yang Allah karuniakan menjadikan kita orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur. Kita bisa banyak harta, itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dimudahkan dalam pekerjaan, itu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dimudahkan dalam memegang amanah jabatan, itu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian harta kita, jabatan kita, pangkat kita, kedudukan kita menjadikan kita sombong terhadap manusia, bahkan bisa jadi sombong terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang beriman, in asobatku sarra'u syakara, ketika dia diberikan kesenangan, kemudahan, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika diberikan sulit,
karena punya keimanan yang benar, dia akan bersabar dengan apapun cobaan, dengan apapun ujian yang sudah Allah berikan. Kalau ada orang yang frustasi, mengambil jalan pintas terhadap cobaan, terhadap ujian, karena memang tidak ada keimanan yang kuat, keyakinan yang kuat terhadap kemahabesaran, terhadap kemahabenaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjaga keyakinan itu menjadi sangat penting agar kita punya iman yang benar. Apapun cobaannya, apapun ujiannya, kita yakini itu semua bagian dari apa yang sudah Allah berikan. Ibu-ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, saya akan baca Quran surat Al-Anfal ayat yang kedua, ketiga, dan keempat, yang di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang sebagian ciri orang yang beriman. Nah, mudah-mudahan dengan kita bisa paham ciri yang Allah sampaikan di dalam Quran surat Al-Anfal ayat yang kedua, ketiga, keempat tentang orang yang beriman itu, kita bisa berusaha untuk sampai pada ciri yang Allah sebutkan. Sehingga endingnya nanti kita bisa menjadi orang-orang yang bersyukur ketika dapat senang, bersabar ketika dapat sulit. Sehingga apapun cobaannya, apapun ujiannya, kita tetap hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu sekalian jamaah rahimakumullah, cobaan ujian itu bukan hanya miskin misalnya, kalau bicara ekonomi. Kaya pun juga menjadi ujian, juga menjadi cobaan. Bisa jadi ujian saya adalah kemiskinan saya. Tapi bisa jadi ujian panjenengan kekayaan yang panjenengan punya. Tambah sugih, tambah adoh karo masjid. Tambah rak pernah sholat, tambah rak kober ngaji. Tidak ada nggih? Apa no? Nggoku Pak Om biyen no, padahal sak durunge. Tapi insya Allah ibu-ibu semuanya, sekali lagi, kita dibersamakan dengan orang-orang yang baik, yang senantiasa saling mengingatkan kita dalam kebaikan. Quran surat Al-Anfal ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ayat yang kedua. Ayat yang ketiganya, alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, orang mukmin itu, orang yang ketika diberikan kesenangan dia bisa bersyukur, orang yang ketika diberikan kesulitan dia bisa bersabar. Alladzina, yaitu orang-orang yang idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika disebut asma Allah bergetar hatinya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika disebut asma Allah bergetar hatinya.
saya panjenengan sudah sampai pada tahap itu belum? Apa jangan-jangan kalau ada panggilan Allah untuk sholat misalnya, kita masih sibuk dengan TV misalnya. Kita masih sibuk dengan YouTube misalnya. Kita masih sibuk dengan WA misalnya. Kita masih sibuk dengan TikTok misalnya. Dan yang lain. Urusan bisa jadi. Ciri orang yang beriman yang pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika disebut asma Allah akan bergetar hati. Maka ketika dia hadir untuk sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia mengangkat tangan Allahu Akbar, dia sadar betul Allah Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kecil. Termasuk harta yang saya punya, termasuk kedudukan yang saya diberikan amanah, kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika disebut asma Allah akan bergetar hati. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum iman, akan meningkat keimanannya. Maka ibu sekalian jamaah rahimakumullah, kalau ibu-ibu sering ngaji, hadir ke kajian, meskipun tidak baca Quran, ketika ayat-ayat Allah dibacakan, tambah iman, tambah iman, tambah iman. Semakin ada rasa yang kuat untuk lebih dekat menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Jadi yang kedua. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu semuanya tidak lepas ngajinya di setiap harinya, kecuali yang syarat-syarat ini memang tidak dibolehkan. Tetapi insya Allah ibu-ibu semuanya kita bisa menjaga minimal sehari kita tidak lepas dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jok nganti plong-plongan. Sedino blas ora maca Quran. Sik ana sing kaya kuwi mboten. Pun mboten nggih. Napa wonten sing durung bisa maca Quran? Wis kelewat. Biyen ora pernah ana TPQ. Wonten mboten? Banyak yang di daerah pinggiran itu, karena cucu-cucunya sudah bisa, anak-anaknya sudah bisa, tidak malu untuk belajar ngaji ke anaknya, belajar ngaji ke cucunya. Maka alhamdulillah kalau panjenengan punya anak, punya cucu yang dititipkan pendidikannya di sekolah-sekolah yang di sana banyak pendidikan agamanya. Paling rak bisa ngaji. Ning sekolahane dituturi salat. Baik SD, SMP, SMA, SMK. Ya, di sana banyak diajarkan baca Quran, akhlak mulia. Itu bersyukur panjenengan itu semuanya. Mudah-mudahan bisa menjadi sarana yang mengantarkan panjenengan semuanya, memudahkan panjenengan semuanya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi punya anak yang solih. Ketika anak Adam mati, ing qata'a amaluh, akan terputus seluruh amalnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara.
sedekah jariyah au ilmun yuntafa'u bi waladun sholih yad'u. Sedekah jariyahnya sudah, ilmu kita sudah manfaat, mudah-mudahan disempurnakan dengan kita punya anak, punya keturunan yang solih solihah, yang insya Allah dibersamakan kita di surganya Allah Subhanahu. Kembali ke ayat ini. Jadi ciri orang yang beriman yang pertama, ketika disebut asma Allah akan bergetar hatinya. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah akan bertambah imannya. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal, tidak kepada yang lain. Tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jok nganti jenengan salat Allahu Akbar, baca iftitah, baca Al-Fatihah 17 kali dalam sehari, panjenengan sampaikan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, minimal ping 17. Nek jenengan ora ono salat sunai, jenengan ora ono ngaji Quran diawali Al-Fatihah, khusus salat fardu saja minimal 17 kali panjenengan baca Quran surat Al-Fatihah. Ada di sana panjenengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan petunjuk, tetap berada di jalan lurus. Nang salatnya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada saya jalan yang lurus. Metu dek masjid, metu dek mushola, jalannya menggok-menggok, menerjang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Maka mudah-mudahan apa yang menjadi kebiasaan kita di sholat kita itu bisa kita bawa di kehidupan keseharian kita. Hanya kepada Allah orang yang beriman itu bertawakal. Ciri yang keempat, kemudian Allah sebut di dalam Quran surat Al-Anfal ayat yang ketiga, alladzina yuqimunas shalat. Orang mukmin itu orang yang menjaga sholatnya. Jadi iman itu berangkai dengan amal soleh. Amanu wa amilus sholihat, amanu wa amilus sholih, itu ada di beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak cukup mengaku beriman, yakin tanpa ada bukti dalam perbuatan. Maka salah satu ciri orang yang beriman itu alladzina yuqimunas shalah, orang yang jaga salatnya. Ngomong iman, ngomong yakin, salat tak pernah, maca Quran ra tau, wayahe poso ra gelem poso, wong melu sahur krana ra penak karo bojone, sahur melu sahur, buka melu buka. Kan ada orang-orang yang seperti itu. Awane mbuh ta. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, iman itu butuh amal. Orang yang beriman dia akan jaga sholat minimal yang 5 waktu. Kalau sudah 5 waktunya, mudah-mudahan bisa ditambah dengan sholat-sholat sunnahnya. Nah, yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian rizkinya dia infakkan di jalan Allah Subhanahu. Boleh banyak, boleh sedikit. Kalau mampu banyak, diberikan banyak. Kalau mampunya sedikit, silahkan diberikan. Bahasa Al-Qur'annya itu baik ketika lapang maupun ketika sempit. Itu di Ali Imran ayat 134. Maka di Al-Baqarah 261 kemudian Allah janjikan siapa saja yang menafkahkan
membesarkan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, satu akan tumbuh 7, yang masing-masing 7 akan tumbuh 100, 100, 100, 100, 100, 100, dan 100. Itu dibanding 700. Apakah benar? Sangat benar. Dzalikal kitab la raiba. Kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalam. Ibu sekalian, jamaah rahimahullah, saya ulang. Setiap kita pasti akan diberikan cobaan dan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah menjadi orang yang beriman, yang bisa bersyukur ketika diberikan kesenangan dan bisa bersabar ketika diberikan kesusahan. Di antara ciri beriman yang disampaikan Allah, yang pertama, ketika disebut asma Allah akan bergetar hatinya. Ketika dibacakan ayat Allah akan bertambah imannya. Bertawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan jaga salatnya dan dia akan menafkahkan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Lahum darajatun inda rabbihim. Bagi mereka darajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratun, dan ampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rizqun karim, dan akan diberikan rezeki yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian jamaah rahimahullah, demikian ngaji kita pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat untuk saya, mudah-mudahan manfaat untuk ibu-ibu semuanya. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita semuanya. Hadirkan hati kita, ibu semuanya, kita awali dengan membaca Quran surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yafi ni'amah wa ikafi makidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa adhimi sultan. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kami kecil ya Allah. Allahumma adal haqqa warisna tiba wa nal batila batila warisna tinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar adalah benar dan berikan kekuatan untuk kami bisa mengikutinya ya Allah, dan tunjukkan kepada kami yang salah adalah salah dan berikan kekuatan untuk kami bisa menjauhinya ya Allah. Allahumma al-akhir kalamina bi qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jadikan akhir ucapan kami ini ucapan yang mulia, yang mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, dan Muhammad adalah utusan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikan untuk kami semua kebahagiaan hidup di dunia, jadikan untuk kami semua kebahagiaan hidup di akhirat ya Allah. Wa qina adzabannar, jauhkan kami semua dari siksa neraka ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.